calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan kegiatan coaching akademik bersama rekan saya. Hai, nama saya Anastasia Loke dari SMP Negeri 6 Nubatukan. Selamat menyaksikan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Wanas, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pagila. Puji Tuhan sehat Pak dan pastinya tetap bersemangat. Dan Pagila sendiri bagaimana keadaannya? Ya, pastinya saya juga sehat dan selalu bahagia Ibu. Oh ya Ibu, dalam grup sekolah beberapa hari yang lalu itu sudah disampaikan dan disepakati jadwal supervisi untuk guru dan jadwal Ibu besok di kelas 7 ya, pada hari Selasa besok ya Ibu. Dan saya sebagai observernya yang bertugas mengamati jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya benar Pak, besok supervisi di kelas 7. Baik Ibu, hari ini saya bertemu dengan Ibu untuk melakukan kegiatan pra-observasi. Saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi guru dan juga untuk refleksi kegiatan serta sebagai upaya perbaikan atas pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga nantinya kita akan mampu menciptakan iklim pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Tentunya siap Pak. Ya, oke, baik Ibu. Nah, saya juga ingin menanyakan bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu tahu akan ada supervisi. Perasaan saya yang pertama tentunya senang Pak, karena melalui kegiatan supervisi saya dapat merefleksikan kemampuan diri saya, dan harapan saya dari kegiatan ini mampu memperbaiki hal yang kurang sehingga akan meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru yang mampu memenuhi kebutuhan belajar dan berpihak pada murid saya. Ya, luar biasa ya Ibu Anas. Untuk kegiatan supervisi besok, topik apa yang akan dikembangkan? Untuk kegiatan supervisi besok, topik yang saya kembangkan adalah tentang culinary and meat. Tentang topik yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dari kegiatan pembelajaran besok? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran besok adalah yang pertama, mendeskripsikan makanan favorit, dan yang kedua, membedakan makanan berat dan makanan ringan yang pernah dikonsumsi. Ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan besok ya Bu. Nah, saya juga ingin tahu nih ya Bu, kira-kira pada area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa saja ya Bu? Pada kegiatan besok dengan topik culinary and meat, tentunya saya akan mengembangkan 6 area pengembangan, yakni yang pertama moral dan nilai agama, yang kedua sosial emosional, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima seni, dan yang terakhir fisik motorik. Oke, baiklah. Jadi yang ingin dikembangkan itu ada 6 topik ya. Jadi 6 area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu. Nah, apakah ada area pengembangan lain yang belum Ibu sampaikan? Ada Pak. Pada kegiatan besok saya juga akan mengembangkan dan menerapkan budaya positif sekolah dengan kegiatan literasi,
atau membaca dan menyebutkan keyakinan kelas dan menerapkan PSE melalui kegiatan renungan pagi bersama di kelas. Selain itu, pada penerapan PSE, saya juga merancangnya dalam kesatuan kegiatan pembelajaran, Pak. Jadi saya rasa semakin kesini semakin seru percakapan kita ya, Bu. Nah, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Ibu untuk memenuhi indikator tujuan pembelajaran di kelas itu dan seperti apa ya? Bisa dijelaskan indikatornya? Ya, strategi yang saya gunakan beragam, Pak. Yang paling pertama adalah saya menyiapkan RPP berdiferensiasi. Terus yang kedua, menyiapkan media dan bahan ajar yang bervariasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelajar murid. Yang ketiga, menyediakan LKPD, dan yang terakhir menyiapkan instrumen evaluasi. Itu beberapa strategi yang sudah saya siapkan, Pak, dengan maksud agar kegiatan besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, jadi selain hal yang sudah kita bicarakan tadi, apa saja indikator keberhasilan murid yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran besok ini? Ya, indikator keberhasilan murid yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran besok tentunya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti yang telah saya sampaikan tadi, Pak. Oh, oke lah. Jadi dari percakapan pra-observasi kita hari ini, saya rasa mungkin tadi saya sudah sempat menyampaikan misalnya tujuan kegiatan supervisi, dan juga saya sudah mendengar kesiapan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Saya berharap besok kegiatannya akan berjalan dengan lancar ya, Bu. Terus sebelum saya lupa, saya izin akan melakukan kegiatan observasi kegiatan pembelajaran besok bersama Ibu di kelas studio. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah bersama saya melakukan kegiatan pra-observasi. Untuk kegiatan besok, silakan Pak hadir dan melihat proses pembelajaran di kelas saya, Pak. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Lembut. Apalagi? Kok? Dingin. Es teh rasanya dingin ya? Ice tea. Ice tea, cold and sweet. Dingin dan manis. Ada les juga nih. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bergerak berbagi Oh, sudah. Febri sudah.
Programs related to chicken meat, sweet rice, stage life. Ini Pizza dan nasi. The rice is plain. Nasi rasanya plain itu apa? Plain. Dalam kamus plain artinya apa? The rice is plain. Nasi rasanya ya? Iya, nasi rasanya hambar. Plain itu artinya hambar. The rice is plain. Nasi rasanya hambar. I am to be with you. I am to be. Iya. I am to be with you. 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 Dita bit oh. Ulang 1, 2, 3. I am to be with you. 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 Kita bit Ini ya, tangan begini. Ulang. I am to be with you. 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 Kita bit. 3. I am to be with you. 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 Kita bit. It's pizza chicken. It's PC and PC. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. ST means ST artinya ST itu artinya SD. Manis dan dingin dan Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu, kreativitas pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. it's ice cream. It's sweet and cold. Itu adalah artinya itu adalah es krim. It's sweet and cold. Dan di
Sampai di sini paham tentang jenis-jenis makanan dan rasanya? Sudah paham? Mengerti? Ada yang belum paham? Angkat tangan. Jujur saja, tidak apa-apa, supaya saya bisa mengulangi lagi tentang jenis-jenis makanan dan rasanya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu harus miliki kamus ya, supaya ketika ditanya kosakata itu kamu sendiri bisa lihat di kamus dan bisa jawab. Yang tidak bawa kamus itu kecuali dia sudah kuasai semua kosakata dengan baik, makanya dia tidak bawa kamus. Saya saja masih miliki kamus saya ada di dalam HP sini. Jadi ketika saya juga tidak tahu arti itu, saya langsung buka di HP ini, cari tahu. Jadi mulai minggu depan tuh boleh bawa HP, langsung download memang kamus yang offline ya. Jadi minggu depan kalau guru piketnya tanya, bilang saja saya suruh bawa HP. Pembelajaran kita boleh menggunakan HP. Kalau kamu tidak bisa beli kamus, ya bawa HP datang. Yang tidak memiliki kamus, bawa HP. Selamat siang Ibu. Masih semangat hari ini ya Bu? Siang juga Pak, pastilah masih bersemangat. Ibu, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya mengamati proses secara keseluruhan dari awal pembukaan hingga penutup, kira-kira apa yang Ibu Anas rasakan? Perasaan saya lega karena saya telah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai RPP dan sudah menggunakan media pembelajaran yang telah saya siapkan secara baik Pak. Jadi ada perasaan lega dan tentunya bahagia ya Bu yang dirasakan. Kira-kira apakah setelah menerapkan sesuai dengan RPP dan menggunakan media dan alat pembelajaran yang baik, apakah telah mencapai indikator keberhasilan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Ibu? Bicara ketercapaian berarti bicara terkait harapan yang diinginkan oleh saya terhadap murid saya. Ketercapaian dalam hal kedisiplinan, kemandirian, keaktifan, kreativitas, dan juga dalam ketercapaian secara menyeluruh. Kalau bicara dari skala persentase sudah mencapai 85% Pak. Luar biasa ya Bu. Menurut Ibu, dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, adakah hal yang harus diperbaiki dan kira-kira apa saja ya Bu? Ada Pak. Dalam hal menyiapkan konten pembelajaran yang lebih menarik lagi dan yang sederhana yang mudah digunakan oleh anak. Selain itu, saya akan menggunakan pertanyaan pemantik yang lebih banyak agar konsep pemahaman anak terkait topik pembelajaran dapat dipahami tanpa paksaan. Ya, jadi kira-kira untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid, apa saja yang harus Ibu lakukan? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi dengan memetakan kebutuhan murid serta menyediakan konten pembelajaran yang sesuai dan menarik bagi anak. Terus berkolaborasi dengan sesama guru dan CGP di sekolah untuk belajar hal baru. Dan yang terakhir, mengakses platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kompetensi diri saya menjadi lebih baik. Baik Bu, jadi terkait pengembangan diri yang akan Ibu lakukan, kira-kira kapan untuk Ibu bisa jalankan? Saya akan melakukan dalam waktu dekat dan tentunya membutuhkan tahapan untuk saling berkolaborasi dengan rekan sejawat dan terus mengupdate PMM secara aktif. Luar biasa sekali Bu.
untuk rencana aksinya, ya Bu. Jadi itu ini yang tadi Ibu sudah jelaskan. Dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu pasti ada beberapa hal yang Ibu harus lakukan. Jadi untuk rencana aksinya itu harapan saya Ibu dapat melakukan dengan baik dan sukses ya Ibu, agar dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nah, jadi Ibu tetap maju dan bersemangat terus ya. Terima kasih Pak. Baik Ibu, sama-sama. Terima kasih juga dan selamat siang.